Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrando Seren Ramadan dengan NPM 223121105, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang KDLC atau siklus pengembangan game dengan topik memahami proses pengembangan game dari ide hingga rilis. Oke, di sini pengembangan cerita. Pada saat pembuatan awal, kita harus membuat konsep cerita, mulai dari membangun dasar cerita, karakter, alur, dan dunia game. Selanjutnya, kita membuat yang namanya tema dan juga nada. Kita menentukan tema dan nada cerita yang akan diusung dalam game. Setelah kedua hal tersebut sudah, kita lanjut dengan membuat skenario. Adapun skenario ini meliputi dialog dan narasi, membuat dialog karakter, narasi, dan alur cerita game. Kemudian ada mekanisme dari cerita, yaitu membuat sistem cerita yang berinteraksi dengan gameplay. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya adalah analisis pasar. Kita harus menilai potensi game yang kita buat di pasar dan kebutuhan target audiens. Kemudian sumber daya. Kita juga harus menganalisis sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan. Dan selanjutnya ada risiko dan tantangan. Kita harus mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat pembuatan game. Dan selanjutnya adalah demo promosi. Setelah semua sebelumnya telah dibuat, kita mulai menunjukkan atau mendemokan gameplay inti, yakni menunjukkan gameplay inti dan fitur menarik game, kemudian visual dan audio. Kita memperkenalkan estetika visual dan juga audio, kemudian promosi, di mana kita mempromosikan game yang telah kita buat ke target audience. Kemudian ada desain layout, yang dimana desain layout ini terdiri dari beberapa poin, yaitu level design, yang dimana merancang tata letak level dan desain dunia game. Kemudian ada UI UX, yaitu membuat desain antar muka pengguna yang ramah dan intuitif. Dan selanjutnya adalah kontrol dan gameplay, di mana harus merancang sistem kontrol dan mekanisme gameplay agar sesuai dengan alur cerita dan juga hal yang telah diperhatikan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah pemodelan, di mana kita membuat karakter seperti pada contoh yaitu 3D model untuk karakter game. Kemudian kita membuat lingkungan seperti 3D untuk lingkungan game, kayak pohon, lalu rumah, dan lain sebagainya. Dan juga kita membuat objek 3D untuk dalam game, seperti mobil, senjata, dan juga lain sebagainya. Kemudian kita melanjutkan ke bagian texturing dan animasi. Setelah objek 3D atau objek yang telah sebelumnya dibuat selesai, kita lanjut ke bagian tekstur dan juga animasi. Di bagian tekstur, kita membuat tekstur yang memberikan detail pada model, dan di bagian animasi, kita membuat animasi untuk karakter dan juga objek, agar terlihat seperti nyata dan menarik. Kemudian, kita membuat efek visual seperti partikel dan juga efek cahaya. Kemudian, desain tingkat tinggi dan rendah. Di sini, desain tingkat tinggi itu maksudnya desain visual yang detail untuk tampilan yang lebih optimal. Kalau desain tingkat rendah itu seperti desain visual yang dioptimalkan untuk performa terbaik. Jadi, ada dua opsi di sini. Jika kita menginginkan grafik yang bagus atau kualitas high definition, kita memilih yang tingkat tinggi. Namun, perlu diperhatikan, ini membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Namun, jika kita lebih menitik beratkan pada performa, kita bisa merendahkan kualitas grafiknya. Seperti itu. Dan ini
contoh pengujian dan integrasi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.